Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ya, dari mata kuliah TBO, Teori Bahasa dan Otomata, ingin mempresentasikan mengenai bahan ajar yang bakal kita presentasikan mengenai Chomsky Normal Form atau CNF. Nah, sebelum itu, perkenalkan di sini saya Muhammad Ibadur Rahman dengan NIM 22500081128. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Ramadan dengan NIM 22500811137. Dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pascal Firdaus Indrawan dengan NIM 22500811143. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fajar Fatur Rojak dengan NIM 225081123. oke baik. Pertama-tama kita akan pengenalan dulu mengenai Chomsky Normal Form atau CNF. CNF yaitu sebuah bentuk standar atau format baku yang digunakan dalam tata bahasa bebas konteks atau biasa sering disebut dengan CFG. Tujuan utamanya untuk menyederhanakan struktur data bahasa yang pada akhirnya memudahkan proses-proses seperti parsing. CNF merupakan komponen kunci dalam beberapa algoritma. Salah satunya adalah algoritma Cox-Younger-Casami atau CYK. Lalu berikutnya, sebuah tata bahasa bebas konteks atau CFG dikatakan dalam bentuk CNF jika setiap aturan produksinya memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut, seperti A yang memproduksi BC, karena dari simbol-simbol ini itu semuanya non-terminal dan menghasilkan dua simbol non-terminal. Lalu yang kedua, A memproduksi A kecil, yaitu penjelasannya sebuah simbol non-terminal menghasilkan sebuah simbol non-terminal. Dan yang ketiga, S memproduksi epsilon, yaitu simbol awal yang berupa S kapital dapat menghasilkan string kosong atau epsilon. Namun, aturan ini hanya diperbolehkan jika string kosong memang bagian dari bahasa yang didefinisikan. Selanjutnya, mulai oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana CNF ini bekerja gitu. Bekerja atau alurnya itu bagaimana gitu cara mengerjakannya. Pertama, kita tuh hapus produksi epsilonnya dulu gitu. Yang berlogo seperti ini. Nah, contoh misalnya kita ada A memproduksi epsilon. Nah, si produksi epsilon ini harus dihilangkan simbol epsilonnya dulu gitu. Terkecuali gitu. Berlaku jika aturan tersebut dari simbol awal gitu. Jika simbol awalnya memproduksi epsilon itu tidak perlu dihapus. Yang kedua tuh kita hapus produksi unitnya gitu. Produksi unit ini adalah aturan di mana simbol non terminal ini menghasilkan satu simbol non terminal lainnya gitu. Contoh misalnya A memproduksi B. Nah, aturan ini tuh diganti dengan menyalin semua aturan yang produksi dari simbol di sisi kanan. Nah, dalam contoh ini tuh aturan milik B itu tuh dipindahin ke simbol sisi kiri ke A gitu. Nah, ada langkah ketiga tuh hapus simbol yang tidak terjangkau gitu. Bagaimana ini tuh uh, hilangkan simbol-simbol yang tidak pernah dapat dicapai gitu atau diturunkan dari simbol awal gitu. Misalnya kan kita mempunyai si simbol awal itu misalnya S menghasilkan AB misalnya kita ya. Nah, si C ini tuh tidak terjangkau oleh si simbol awal, maka si simbol ini simbol C ini tuh harus dihapus gitu. Soalnya tidak terjangkau oleh si simbol awal. Nah, yang kita lanjut ke langkah keempat itu kita tuh ada lagi produksi panjang gitu. Aturan produksi ini memiliki lebih dari dua simbol non terminal di sisi kanan. Yang di sisi kanan itu harus dipecah gitu. Sebagai contoh, aturan A menghasilkan B, C, D. Nah, diubah menjadi dua aturan baru dengan bantuan variabel baru. Misalnya nih, kita ada variabel XI namanya baru ya. Nah, si A ini tuh uh, si B C D ini tuh dirubah menjadi XI gitu.
dan si X ini itu menghasilkan CD gitu. Nah, itu tuh langkah keempat gitu. Nah, yang langkah kelimanya kita tuh ganti terminal di produksi campuran. Jadi, jika sebuah aturan produksi ini memiliki terminal bersama dengan non-terminal di sisi kanan. Contoh misalnya ada A memproduksi A kecil dan bersama B besar. Nah, si A kecil ini tuh nggak bisa disatuin dengan B besar gitu aturannya. Terminal tersebut harus diganti dengan variabel baru. Contohnya, ini kan kita tadi ada A kecil sama B besar tuh bersatu nih di sisi kanan. Nah, si A kecil tuh harus dirubah menjadi huruf kapital, harus disesuaikan gitu. Nah, menjadi X. Nah, si X itu berarti menghasilkan A kecil yang sebelumnya kita ubah gitu. Ini tuh langkah-langkahnya untuk cara kerja CNF ini dilanjut oleh teman saya, silakan. Oke, di sini kita coba contoh konversi ya ke CNF dari apa yang sudah tadi dijelaskan melalui langkah-langkah yang mengkonversi ke CNF-nya. Nah, mungkin di sini kita ada ya grammar awalnya atau soal pertamanya yang dimana S menghasilkan ASA dan juga AB. Lalu di sini A menghasilkan B yang dimana ada simbol awalnya, serta yang ketiga ada B menghasilkan B kecil yang dimana ini adalah epsilon. Nah, mungkin langkah pertama tuh kita harus menghapus produksi epsilonnya dulu ya, yang dimana produksi yang bisa dihapus tuh ada di produksi B, yang epsilonnya itu dihapus. Jadi aturan lain yang mengandung B atau simbol awal menghasilkan AB akan memiliki varian baru gitu, tanpa B. Nah, jadi grammarnya menjadi seperti ini nih. Jadi S menghasilkan ASA, AB, AS, SA, dan juga A. Jadi misalkan nih contohnya, di sini kan kita ada ASA. Nah, mungkin di epsilon yang pertama kita hapus, si A-nya tuh dihapus dan menghasilkan AS. Nah, begitupun di SA, ini tuh epsilonnya dihapus. Yang dihapusnya tuh adalah simbol A. Nah, yang kedua masih tetap sama ya. Dan yang ketiga, di baris ketiga itu masih tetap sama. Jadi untuk tahapan pertama tuh kita harus menghapus produksi epsilonnya dulu. Nah, kita lanjut ke langkah kedua ya, yang dimana kita harus hapus produksi unitnya dulu. Yang dimana produksi unit ini tuh ada di A menghasilkan B gitu, dan A menghasilkan simbol awal. Nah, itu harus dihapus dan digantikan. Jadi untuk A menghasilkan B, itu tuh ha, aturannya B menghasilkan B kecil yang dimana itu disalin gitu. Jadi menjadikan A menghasilkan B kecil teh itu tuh hasil akhirnya gitu. Nah, untuk awal meng simbol A menghasilkan simbol awal, semuanya aturannya itu disalin gitu ke simbol A-nya. Jadi hasilnya tuh S menghasilkan ASA yang dimana ini sama seperti sebelumnya, dan juga A menghasilkan B ini pun disalin gitu dari apa-apa yang ada di simbol awal. Nah, yang menjadi hilang tuh produksi unitnya tuh ada di simbol ini nih, A menghasilkan B, simbol awalnya itu tuh dihapus. Jadi kenapa dihapus? Karena untuk mempercepat gitu. Ketika A masukkan B kecil tuh di sini tuh sama-sama aja gitu. B besar menghasilkan B kecil juga. Jadi yang dihapus ada di baris kedua untuk hapus produksi unit. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga gitu, yang dimana langkah ketiga tuh dan keempat dan kelima itu tuh menghapus mengatur produksi menjadi bentuk CNF-nya gitu, karena yang sebelum-sebelumnya kalau kita bisa lihat ya, ini AS belum CNF, SA belum CNF, dan AB juga belum CNF. Nah, kita CNF kan di langkah selanjutnya gitu, yang dimana hasil ketiga tuh kita harus menghapus simbol yang tidak terjangkau, terus bagi produksi panjang dan gantikan terminal di produksi campuran. Nah, mungkin yang ketiga ada
semua aturan yang belum sesuai format ya, misalkan nih A menghasilkan BC atau A menghasilkan A kecil. Nah, ini tuh diubah dengan memperkenalkan variabel baru gitu. Misalnya S menghasilkan AB diubah menjadi S menghasilkan XB dan X menghasilkan A. Itu tuh produksi panjang seperti S menghasilkan ASA diubah menjadi S menghasilkan AS1 dan S1 menghasilkan SA. Nah, ini nih contohnya nih. Jadi S menghasilkan AS. Nah, A-nya itu diganti jadi satu. Begitupun A kecil ini diganti jadi X. Nah, ini contoh lengkapnya. Begitupun tadi ya S1. S1 tuh penjelmaannya menghasilkan SA dan juga A besar menghasilkan AB. Nah, B kecil sama seperti sebelumnya menghasilkan B kecil. Nah, ini untuk XB, X-nya tuh menghasilkan A kecil. Nah, mungkin seperti itu. Jadi hasil akhir dari tadi ya, untuk grammar awal dari S menghasilkan ASA, AB itu tuh menghasilkan hasil akhir CNF-nya seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya bakal dilanjutin oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke latihan soal. Misalkan di sini ada latihan soalnya mengkonversikan tata bahasa ke dalam bentuk CNF. Misalkan di sini S memproduksi A besar B besar A kecil alternatif A, lalu A besar memproduksi A kecil A besar alternatif epsilon, lalu B besar menghasilkan B kecil B besar alternatif B. Misalkan kita langsung aja ke langkah pertama. Nah, di langkah pertama ini kita harus menghilangkan epsilon terlebih dahulu jika terdapat epsilon di soal tersebut. Di sini kita lihat si epsilon ini tuh dihilangkan di bagian A besar menghasilkan A kecil A besar. Lalu alternatif epsilon asalnya tuh, cuma kita hilangkan menjadi A besar, menghasilkan A kecil, dan menghasilkan A besar saja. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke langkah keduanya, menghapus produksi unit. Karena di sini tidak ada eh, produksi unit, maka kita tidak melakukan langkah kedua ini. Lalu begitupun dengan langkah ketiga, yaitu menghapus simbol tidak terjangkau. Di sini tidak ada simbol yang tidak terjangkau pada latihan soal ini. Lalu di langkah 4 itu membagi produksi panjang. Nah, di sini S menghasilkan A besar B besar A kecil. Di sini kita harus memisahkan eh, A besar dan B besar itu dihasilkan oleh X, lalu A kecil ini dihasilkan oleh Y besar. Itu. Jadi eh, menjadi S menghasilkan X besar Y besar, alternatif A kecil, lalu alternatif B besar A kecil. Dan di bawahnya sama A besar menghasilkan A kecil, A besar, B menghasilkan B kecil B besar, alternatif B kecil. Setelah langkah keempat dilakukan, langsung ke langkah 5, yaitu mengganti terminal di sisi kanan. Maksudnya di sini jika ada B kecil A besar atau sebaliknya, itu kita harus membesarkan semuanya agar menjadi CNF. Misalkan di sini contoh di S menghasilkan X besar Y besar, alternatif A kecil, alternatif B besar A kecil. Nah, di sini B besar A kecil ini tuh B besar A kecil ini tidak CNF, maka cara meng-CNF-nya itu dengan mengubah variabel A kecil menjadi variabel baru, contohnya ke C besar. Lalu di sini juga A, A menghasilkan A kecil A besar. Di sini A kecil ini tuh belum CN A kecil A besar ini belum CNF, maka CNF kan dengan A kecil diganti dengan variabel baru, misalkan D besar. Begitupun dengan B menghasilkan B kecil B besar. Di sini B kecil diganti variabelnya oleh E besar. Lalu di sini hasil akhirnya menjadi S besar menghasilkan X besar Y besar,
alternatif A kecil, alternatif B besar, C besar, A besar menghasilkan D besar, A besar, lalu B besar menghasilkan E besar, B besar, alternatif B, lalu X besar menghasilkan A besar, B besar, Y besar menghasilkan A, D besar Y menghasilkan A kecil, D menghasilkan A kecil, E besar menghasilkan B kecil, C besar menghasilkan A kecil. Jadi lat- dari latihan soal CNF tadi didapatlah hasil seperti tadi, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.